Sebuah proyek konstruksi yang luar biasa di tengah kolam ikan yang mengering di pedesaan. Dua orang wanita kuat dan terampil, mereka dengan keterampilan, kreativitas, dan semangat tak kenal lelah dalam membangun struktur dari awal hingga akhir. Yuk mari simak video ini. Dimulai dari pemasangan papan-papan kayu dan tiang penyangga. Kemudian setelah fondasi mengeras, dua wanita itu dengan cekatan mengangkat dan memasang papan-papan kayu untuk membentuk kerangka lantai dasar. Papan-papan kayu dipasang dengan teliti di atas kerangka lantai untuk menciptakan penopang yang kokoh. Mereka memulai untuk persiapan pengecoran. Permukaan penopang ditutupi dengan lembaran terpal untuk mencegah kebocoran saat pengecoran dan memastikan hasil akhir yang mulus. Kemudian mereka melanjutkan perakitan tulangan besi. Mereka menggunakan alat sederhana. Dua wanita itu memotong, menekuk, dan merakit tulangan besi menjadi kerangka jaring yang akan memperkuat struktur beton. Kemudian persiapan lantai dimulai. Setelah kerangka tulangan besi terpasang, permukaan diratakan untuk menciptakan dasar yang sempurna sebelum pengecoran. Kemudian dua wanita itu mulai membuat jembatan sementara dari kayu untuk mempermudah mereka ke akses ke pondasi di tengah kolam. Dengan gerobak mini mereka menuangkan adukan beton ke seluruh permukaan lantai. Dengan mesin blower wanita itu meratakan adonan beton agar bagian dalam terisi dengan merata. Kemudian wanita itu dengan sebatang kayu meratakan permukaan secara manual dengan penuh perhatian. Lalu mereka mengulanginya hingga seluruh permukaan beton merata dengan sempurna dan kokoh setelah adonan beton mengeras. Kemudian dilanjut pembongkaran bekisting. Dua wanita itu membongkar cetakan kayu yang menopang fondasi dan dinding. Bahan-bahan seperti batu bata dan semen disiapkan dengan penuh ketelitian. Mereka mulai menyusun batu bata satu persatu, memperkuatnya dengan semen untuk membentuk dinding-dinding bangunan. Kemudian dilanjut proses pembangunan dinding. Mereka bekerja sama dengan efisien untuk membangun dinding hingga ketinggian yang diinginkan. Dengan terampil mereka bekerja sama menyusun satu demi satu batu bata dan memastikan setiap batu bata terpasang dengan rapi dan lurus. Setelah dinding berdiri, mereka melanjutkan menyusun batu bata di sisi lainnya. Dua wanita itu terus menyusun batu bata hingga tercapai ketinggian yang diinginkan. Mereka menyusun batu bata tahap demi tahap, dengan tali ukur yang melintang membatasi setiap batu bata yang dipasang, agar dinding simetris dan lurus sempurna. Tanpa arsitek dan tukang mereka bisa melakukannya. Kemudian setelah batu bata tersusun rapi membentuk dinding bangunan, kemudian mereka memasang scaffolding dan papan-papan kayu untuk pijakan mereka agar lebih mudah dan nyaman ketika menyusun batu bata. Tanpa alat ini mereka tidak bisa menyusun dinding bata di bagian yang lebih tinggi. Kemudian mereka memasang papan-papan kayu untuk membuat balok beton di atas dinding letter U untuk bagian pintu dan jendela. Tahap demi tahap mereka kerjakan dan mengulanginya lagi di sisi dinding lainnya. Mereka mengisi adonan beton kemudian menambahkan tulangan besi ke dalam papan cetakan. Dua wanita itu kemudian menyusun batu bata di atas beton penopang yang telah mengeras. Mereka membentuk susunan kerucut pada bagian atas dinding bangunan. Mereka membangun di sisi lainnya, menyusun batu bata dan mengulangi proses yang sama. Mereka memasang tiang bambu untuk membuat ukuran berbentuk kerucut pada dinding bangunan. Dengan sendok semen yang tak henti berdenting beradu dengan kerasnya batu bata. Dua wanita itu dengan cermat memasang bekisting kayu untuk membentuk balok penopang dinding. Lalu sebelum menuangkan beton di dalam cetakan papan struktur vertikal yang kokoh, balok-balok ini akan menopang struktur atap. Kemudian mereka melanjutkan pemasangan rangka atap. Dengan tiang-tiang bambu sebagai tumpuan, dua wanita itu memasang papan-papan kayu miring untuk membentuk rangka atap. Mereka bekerja dengan teliti untuk memastikan kemiringan dan kestabilan yang tepat. Kemudian mereka mulai dengan pemasangan papan atap. Papan-papan kayu dipaku pada rangka atap untuk membentuk dasar yang rata dan solid. Proses ini sangat penting untuk memastikan atap dapat menahan berat dan melindungi bangunan. Setelah rangka atap terpasang, kemudian mereka melanjutkan pemasangan tulangan besi untuk memperkuat struktur atap. Tulangan besi dirangkai di atas papan atap. Mereka memotong dan merangkai jaring besi yang akan menjadi kerangka penguat untuk pengecoran beton di tahap selanjutnya. Setelah rangkaian besi terpasang, mereka melanjutkan ke tahap pengecoran dan perataan adonan beton di atap. Adukan beton dituang di atas tulangan besi. Setelah menyelesaikan pengecoran, mereka melanjutkan pekerjaan di sisi lain. Mereka membongkar jembatan kayu sementara. Apa yang akan mereka buat? Mari kita tunggu saja. Mereka mulai menggali tanah, kemudian memasang rangkaian besi.
Mereka menuangkan adonan beton ke dalam lubang persegi yang telah mereka gali. Kemudian setelah adonan beton mengeras, mereka mulai menyusun batu bata di atasnya. Mereka menyusun membentuk pondasi persegi. Setelah pondasi terbentuk, mereka melanjutkan memasang tiang bambu sebagai penyangga rangka bambu. Mereka membentuk rangka bambu dengan melengkung membentuk lengkungan 40 derajat. Dengan palu mereka memaku setiap rangkaian bambu. Kemudian setelah rangka bambu terpasang, mereka melanjutkan pemasangan batu bata. Dengan cekatan, dua wanita itu menyusun batu bata satu persatu menggunakan campuran semen untuk membangun pondasi melengkung. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi agar setiap bata terpasang dengan presisi. Kemudian wanita itu melanjutkan tahap penguatan struktur. Setelah pondasi melengkung selesai, tulangan besi yang fleksibel dipasang di atas permukaan batu bata. Setelah rangkaian tulangan besi terpasang sempurna, saatnya melakukan tahapan selanjutnya yaitu pengecoran dan perataan beton. Adukan semen dituang di atas kerangka tulangan besi dan diratakan secara manual. Proses ini penting untuk menciptakan permukaan pondasi yang halus, kuat, dan tahan lama. Kemudian setelah tahapan pengecoran selesai, mereka memasang dinding bata tambahan di sisi struktur lengkungan beton. Dua wanita itu melanjutkan proses pembangunan dengan menuangkan material batu-batu ke dalam susunan bata dengan gerobak mini. Mereka mengisi material batu hingga memenuhi kolom pada susunan batu bata. Mereka memadatkannya. Kemudian wanita itu membuat adonan beton kemudian menuangkannya ke atas permukaan material batu, kemudian meratakannya hingga menjadi sebuah struktur jembatan. Selanjutnya dua wanita itu melakukan pemasangan dinding bata tambahan. Mereka melanjutkan proses pembangunan dengan menyusun batu bata di atas struktur jembatan. Setelah susunan terpasang, kemudian dua wanita itu mulai melepas papan cetakan bekisting pada atap rumah. Dengan terampil mereka bekerja sama melepas satu persatu tiang-tiang penyangga dan papan-papan bekisting. Setelah semua cetakan bekisting dilepas, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya. Kali ini mereka mulai memasang dan menyusun struktur material atap. Mereka menggunakan lempengan batu alam sisi permukaan atap. Dua wanita menyusun dengan posisi tumpang tindih. Satu demi satu wanita itu menyusun lempengan-lempengan batu di atas atap beton. Wanita itu menambahkan pijakan dengan tiang bambu untuk melanjutkan pemasangan lempengan batu pada sisi puncak atap. Kemudian mereka melanjutkan pemasangan pada sisi lainnya dengan mengulangi pekerjaan seperti sebelumnya. Kemudian mereka melanjutkan memplaster atap dan pelapisan dinding dengan menggunakan perancah. Mereka memplaster atap dinding yang sudah dibuat sebelumnya. Secara bersamaan, mereka mulai melapisi dinding luar dengan adukan semen, meratakan permukaannya. Kemudian mereka melanjutkan tahapan finishing dinding dan pilar. Dua wanita itu fokus pada detail, meratakan lapisan semen pada pilar dan dinding dengan sendok semen dan alat perata. Ini memastikan permukaan dinding menjadi halus dan siap untuk dicat atau finishing lainnya. Terlihat bagian dinding bangunan yang sudah selesai, tampak kokoh dan fungsional. Lapisan dinding yang rapi dan atap yang terpasang sempurna menunjukkan hasil kerja keras dan dedikasi mereka. Kemudian setelah dinding rata dan halus, mereka melanjutkan pemasangan ornamen tambahan pada dinding eksterior. Mereka menggunakan lempengan-lempengan batu alam. Sebelumnya mereka mengukur dan memotong batuan tersebut menjadi potongan berbentuk kotak persegi. Kemudian lempengan batu tersebut dibasahi terlebih dahulu dengan selang air. Kemudian wanita itu mulai memasangnya di permukaan dinding. Dengan sendok semen mereka mengolesi lempengan batu tersebut kemudian menyusunnya tahap demi tahap pada dinding bangunan. Setelah ornamen batu terpasang sempurna, mereka mulai membuat struktur lantai dengan memasang satu demi satu material genteng. Kemudian menuangkan adonan beton di atas material tersebut. Mereka membagi tugas masing-masing. Satu wanita meratakan adonan beton dan wanita lainnya menuangkan adonan beton dengan gerobak mini. Setelah lantai beton mengeras, keesokan harinya wanita itu mulai memasang vinil lantai. Ia membawa material lantai tersebut dengan Supra Legendnya yang baru saja dibeli dari toko bangunan. Kemudian wanita itu memasang lembaran pada permukaan lantai. Dimulai dari pemasangan lantai vinil. Dengan teliti, wanita itu memasang papan-papan vinil pada permukaan lantai yang sudah disiapkan. Dia menggunakan palu untuk memastikan setiap papan terpasang rapat, menciptakan lantai yang indah dan kokoh. Kemudian tahap selanjutnya pemasangan skirting atau plin. Wanita itu memasang potongan-potongan kayu kecil di sekeliling dinding. Ini adalah detail penting yang tidak hanya menambah estetika tetapi juga melindungi bagian bawah dinding dari kerusakan. Kemudian setelah vinil lantai terpasang, tahap selanjutnya pemasangan pintu dan jendela. Pintu dan jendela dipasang
dipasang pada kerangka yang sudah disiapkan. Pemasangan ini dilakukan dengan presisi agar pintu dan jendela dapat berfungsi dengan baik. Dengan mesin bor, wanita tersebut mengunci setiap frame jendela pada dinding dan menguncinya dengan baut scrap di setiap lubang yang telah dibuat. Kemudian setelah frame jendela dan pintu terpasang sempurna, tahap selanjutnya finishing eksterior. Mereka mengambil papan-papan kayu kemudian memotong dan menghaluskan permukaan kayu dengan mesin serut. Setelah permukaan kayu halus, kemudian wanita itu merangkainya dengan membentuk frame atau bingkai. Dia menguncinya dengan scrap dan mesin bor di setiap sambungan kayu. Wanita itu merangkai dengan bentuk persegi mengikuti bentuk jendela dan pintu. Kemudian setelah terpasang, wanita itu memasang ornamen lampu di atas atap. Lampu ini memiliki dudukan kayu berbentuk persegi dan kabel yang dilapisi tali tambang berwarna krem. Dengan menggunakan bor listrik, dia mengencangkan dudukan lampu ke atap. Dia menggunakan bor listrik untuk mengencangkan dudukan kayu ke dinding atap. Kabel yang menjuntai dimasukkan ke dalam lubang. Setelah lampu eksterior terpasang, kemudian wanita itu melanjutkan memasang lampu plafon berbentuk bundar di interior rumah. Dia memegang lampu di satu tangan sementara tangan lainnya menggunakan obeng untuk mengencangkan sekrup, memastikan lampu terpasang dengan kuat di langit-langit. Kemudian setelah lampu terpasang dengan kuat, wanita itu melanjutkan pemasangan stop kontak dan saklar lampu. Wanita itu dengan teliti menghubungkan kabel merah dan putih ke stop kontak ganda. Dia memasang stop kontak tersebut ke dalam kotak di dinding, lalu mengencangkan sekrupnya. Setelah stop kontak terpasang, dia memasang penutup putihnya dan mencoba menekan saklar lampu, memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dia memasang satu lagi stop kontak di sebelah yang pertama. Prosesnya sama, dia menghubungkan kabel dan mengencangkan stop kontak ke dinding. Setelah komponen listrik terpasang sempurna, wanita itu melangkah keluar dari rumah. Dia berjalan menuju area berumput yang dikelilingi bambu. Dia membungkuk dan mencabut sebuah kabel ekstensi listrik dari sumber daya, lalu memindahkannya. Setelah berada di dalam, dia menekan saklar lampu. Lampu-lampu hias eksterior dan lampu plafon di dalam rumah menyala, menerangi rumah di tengah suasana senja. Rumah terlihat cantik dengan pencahayaan yang lembut, menampilkan kesan yang hangat dan nyaman. Alhasil rumah impiannya telah kokoh berdiri di atas kolam air.